kepribadian di mata Wah, abang kalau seperti apa sih? Sapri ini kan Bopak dulu awal karirnya kan sama dia itu kita tahu dia OB di Cagur. Kalau Bopak waktu itu masih asistennya Ginanjar. Tapi pas di dunia televisi kita duluan masuk. Nah, masuk tuh di TV yang sama. Waktu itu dia masih jadi penonton, waktu itu Celetuk Ger. Ya kita nggak ada yang tahu rezeki manusia. Kalau Allah udah bilang kun fayakun, ya Pri jadi lo Pri, jadi. Kita nggak boleh ngiri kan. Begitu juga Bopak ya kan. Siapa sangka kita jadi pemain kan gitu. Kita nggak tahu, dan kita kan tidak pernah merekayasa cita-cita kita, gua harus jadi pelawak. Yang kita pakai cuman gini doang. Ada kalimat yang selalu Bopak pakai, jika kamu bergaul dengan ustadz maka kamu akan menjadi ustadz. Jika kamu bergaul dengan perampok, kamu akan menjadi perampok. Nah, jika kamu bergaul dengan pelawak, maka kamu akan menjadi pelawak kan gitu. Nah, Bopak waktu itu kan bergaulnya sama Luna Maya, nggak jadi Luna Maya. Jauh ya. Iya, jadi pelawak kan gitu, kita nggak tahu. Nah, dari situ Bopak sempat kerja bareng sama Sapri tuh, kerja bareng. Dulu Bopak punya program Klik waktu itu sama Melani kan, sama Pega. Nah, waktu dia masih ada program di TV itu, adalah tak mulai lumayan ya, akhirnya main di gitu. Nah, kelebihan Sapri itu kan dia kekuatan pantunnya ya kan, dan dia itu bisa juga jadi duta untuk orang-orang Betawi ya kan, palang pintu ya kan. Kalau ini kan palang kuburan. Palang pintu. Dan kedua, Sapri itu orangnya teramat humble. Perubahan secara ekonomi, perubahan secara status sosial tidak merubah karakter dia, adalah karakter pribadi Sapri yang udah humble, udah bener-bener humble. Kalau perlu sambel dia, ya kan? Itu jadi nggak merasa oh gue bintang, gue ini enggak tuh Sapri tuh. Iya, soalnya dia masih doyan makan itu lumut. Dia masih asik. Awal beli mobil aja injek-injek tuh mobil. Beli lu Pri mobil. Secara dunia kalau kita kerja wajib lo beli mobil. Udah beli mobil, tahu sendiri kan kalau Betawi andalannya Toyota. Dia beli mobil itu, ani injek tuh. Kalau Bopak tuh emang udah rajin check up dari dulu, karena kalau Bopak kan udah paham kondisi, karena kan kondisi Bopak juga kan sama Sapri. Apalagi candaan kalau kita di setiap syuting, wah ada 2 pemain nih pakai Bang Bopak pakai penyakit ngap kata gitu. Dia kan ngap, aneh ngap. Jadi kalau misalnya kita ngobrol berapa dialog tok langsung. Apalagi sekarang kan badan Bopak kan nambah nih, jadi makin engap kita bilang. Tapi ya alhamdulillah lah, kita di lapangan sama sutradara, kru, juga sama produser, sama Pak Ferry Fernandes dikasih ruang-ruang yang bijak lah dalam syuting ini. Tidak dipaksakan, kalau lu kuatnya segini ya udah segini gitu. Jadi tidak dipaksakan si pemain harus yang segini. Nah, cuman kalau kita ini kan bicara masalah ritme aja nih sekarang kan, ritme lapangan ini kan. Ya kedua, Bopak juga maklumin lah, karena kondisi sekarang kan stripping, kita nggak ada stok. Ya otomatis kita kan harus berjuang sama-sama. Kalau kita ego dengan diri kita kan repot juga kan gitu. Ya paling kalau misalnya belum waktunya mereka pada syuting, kita tidur kayak gitu. Sempetin kita makanya minum air kita udah kontrol. Sekarang jarang kita minum. Kalau Sapri itu kan kuat, waktu itu minum teh manisnya sirup. Wah, dibilang kacau juga nih. Dia habis makan tidur testing. Nah, itu pas episode ke-80 tuh udah mulai tuh sampai nangis-nangis sama kita kan, karena dia merasa yang bawa ke, ya Bopak secara pribadi sebagai teman merasa berdosa juga lah ya. Tapi itu kan takdir ya, namanya ritme hidup kita nggak tahu kan. Kita ngajak, nah mungkin di situ dia merasa, karena yang ngajak lu Pak Kaya manggil Pak Daus, Bang Daus yang ngajak, tuhnya Rete katanya. Ya Pri, kalau hal-hal gitu sih tak usah apa-apa, tak usah lu berpikir begitu, yang penting lu sehat. Kita bilang gitu kan, lu sehat, nanti selesai sehat main lagi, scene-nya dikurangin, nanti kita usahain minta scene dikurangin, kayak begitu-gitu. Kita ternyata itu kan dialog terakhir. Malamnya kita telepon adiknya itu kan, nelpon SMS tuhnya, itu gimana itu udah dicek belum rumah sakit? Itu tuh ani feeling nih darah kali, ada gula darah, ani udah feeling gitu.
Ternyata iya nih Bang Bepak mau diperiksa darahnya ini. Pas pagi tuh kita baru dapat laporan. Jadi 3 dimensi kan jadinya. Dia dapat ginjal juga, terusnya penyumbatan darah di otaknya, terus diabetes kering. Nah diabetes kering ya otomatis lah dia pas berhenti dari sini aja tuh udah naik 1040-an lah. Nah itu kalau normal 500 aja orang ditumbang gitu. Nah Sapri itu termasuk kuat, tapi di samping itu semua ya inilah bentuk kebaikan lah. Allah lebih sayang sama dia kan. Kalau lu pun kalau berlanjut-lanjut lu akan memikul beban penyakit, takut nanti nggak kuat, iya kan, memaki-maki sang pencipta kan repot kalau orang udah sakit kan gitu. Nah diberangkatkan begini insya Allah dia diampuni segala dosa-dosanya ya kan. Apalagi kan obrolan di sini juga dia kan, kita nggak tahu kalau itu obrolan perpisahan, karena sinyal-sinyal mennya yang udah dikasih sama dia. Contoh kecilnya kayak dia bercerita tentang gue punya mobil pengantar jenazah, gue beli nih Pak buat RW gue gitu, buat RW gitu. Iya Pri, itu bagus. Kalau itu buat kebaikan kita di dunia tuh kan istilah tabungan buat akhirat nanti gue niru lo deh Pri, gue nanti insya Allah gue beli juga mobil ambulan jenazah gitu. Ternyata mobil ambulan itu kan ceritanya buat ngantar dia, benar ya kan. Nah itu yang kita nggak tahu. Nah itu kan kebaikan yang istilahnya udah kebaikan permanen tuh amalannya. Dia meninggal tuh doa kayak gitu kan. Ya belum tentu kita itu nggak bisa melakukan seperti Sapri kan gitu. Berarti dirimu sekarang lebih menjaga dari sisi makanan atau pola tidur atau pola istirahat yang cukup? Semua lah. Pola makan, kalau Bopak makan sih masih serem. Kadang-kadang kalau badak liwat tadi makan. Ani mas sekarang prinsipnya intinya gini, apa sih, positive thinking aja nih. Berpikir secara baik, ya ibarat kata ini kita pemikiran ala sufi. Tuhan udah menciptakan manusia, makanan aku ciptakan untuk kamu makan. Apa yang aku berikan jangan kamu fitnah makanan itu kan gitu, nanti jadi penyakit buat kita. Mungkin kalau bahasa medis memang ada kontrolnya kan, tapi ya itulah kehidupan itu selalu ada kata kontradiksi kan gitu. Tapi Bapak bismillah, kita makan masih teratur. Kalau Bapak kan makan tergantung suka atau nggak sukanya kan gitu, dan nggak terlalu rakus lah. Kalau nggak suka nggak makan. Pola minum Bapak minum selalu air panas. Pola makan, pikiran ya enggak. Nah kalau model Sapri kan orangnya nggak pernah cemburu sama orang. Nah itu pelajaran buat kita juga. Mana pernah deh cemburu sama orang, nanti orang yang dicemburu naik, kita yang stroke. Ya enggak? Karena dulu kan kita juga punya penyakit kayak gitu. Wah doi naik terus nih. Nah dulu sama gue begini, kita semakin maki-maki dia semakin naik. Nah kita semakin maki-maki rahang kita patah sebelah. Akhirnya kita istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni dosa saya karena saya telah menjolimi hambamu yang lain. Kan gitu doang minta doanya, Allah ngampunin, doa kita dijabah. Akhirnya kita selepel sama orang yang kita celak. Nah kan kita nggak tahu yang begitu-gitu. Nah ya udahlah, itu kesan-kesan kita sama Sapri itu ya banyak kenangan lah udah. Kedua dia dibully apapun dia nggak pernah marah, dicela apapun nggak pernah marah. Orang terakhir itu Pak Kaya, kalau kita ada rezeki nanti beli tanah bareng ya gitu. Udah kita bareng. Dia lagi mikirin tanah dia di daerah Gunung Sindur katanya kan gitu. Kan istrinya Bang almarhum Bang Sapri juga lahiran nih. Bang Bopak sendiri udah jenguk gak sih? Nah inilah kita pokoknya minggu-minggu ini kita akan mengkondisikan kita harus datang ke tempat Sapri. Bukannya kita tidak bisa datang gitu, karena kan kondisi kita di sini juga kita ada kewajiban yang harus kita selesaikan gitu. Tapi ada teman-teman mewakili. Tapi nanti Bopak pribadi sama keluarga gue pengen datang ke rumah Sapri. Apalagi model adeknya tuh udah kayak adek kita kan, si Cakil ya nggak, Doli itu kan, walaupun ujung-ujungnya jual sepatu ya kan. Nah, emang ada Sapri itu ulet, jual sepatu orang yang dipakai dijual. Udah keren namanya. Mungkin doanya kan. Ya kita secara pribadi sebagai sahabat kita doain juga buat Sapri.
Mudah-mudahan amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Keluarga yang ditinggalkan semakin kuat, semakin mandiri, semakin dekat pada Allah kan gitu. Karena kita harus ikhlas karena Allah itu sayang sama Sapri. Mudah-mudahan amalan-amalan yang ditinggalkan secara permanen menjadi deposit dia di akhirat nanti kan Amin. gitu. Amin. Kedua juga kita doakan Bapak Reja, putra dari Ibu Tuti Alawiyah, semoga diampuni segala dosa-dosanya dan yang ditinggalkan selalu tabah. Khususnya buat Bapak Profesor Dailami, harus tetap move on, tetap bergerak, tetap memelihara anak yatim dan kemajuan Asafia. Amin. Sip. Makasih banyak, Bang. Terima kasih.